Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Semoga sahabat semuanya dimanapun berada senantiasa dalam rahmat Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab An-Nasaihud Diniyah halaman 119. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini kisah tentang orang-orang zaman dulu yang khusyuknya luar biasa dalam salat. Waqtaraka baitu Ali bin al-Husain. Terbakarlah oleh rumah dari Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma. Terbakar binari dengan api wahwa sajidun, padahal bermula beliau itu yang sujud. Beliau sedang sholat. Faja'alu yasihuna alaih. Maka jadilah mereka, tetangga-tetangga beliau, teman-teman beliau itu yasihun, mereka berteriak kepadanya. An-nara, an-nara. Maksudnya, itakun nara, hindari olehmu akan api, hindari olehmu akan api, ya benar Rasulullah, wahai putra dari Rasulullah. Maknanya wahai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ali As-Sajjad. Falam yarfa' ra'sahu, maka tidak mengangkat oleh beliau akan kepalanya. Falamma faragha min sholatih qila lahu fi dzalik, manakala selesainya beliau dari sholatnya dikatakan bagi beliau fi dzalik, pada persoalan itu, kenapa enggak dengar kan rumah terbakar. Faqala, maka beliau menjawab, alhatni anhan narul ukhra, melalaikan akan aku darinya api dunia, an-narul ukhra, oleh api yang lain, api akhirat. Nah, bayangkan akhirat lupa kepada api dunia. Waqila li ba'dihim, dan dikatakan orang bagi sebahagian mereka, hal tajidu fi sholatika ma najiduhu min wasawisid dunya, apakah engkau mendapati dalam salatmu akan apa yang kami dapati akannya dari was-was dunia? Faqala, berkata yanya ba'duhum, la an takhtalifa fiyal asinnatu, sungguh bahwa datang silih berganti padaku oleh asinnah. Asinnah ini mata domba. Ada juga maknanya gigi, tapi asinnah ini tajam, mata domba. Laan, sungguh bahwa datang silih berganti padaku oleh mata tombak, ahabu itu lebih suka kepadaku min dzalik, dari demikian. Lebih baik aku ditombak berkali-kali daripada aku harus mengisi sholatku dengan was-was dunia. Gitu lebih kurang. Waqila li akhara, dikatakan bagi yang lain, hal tahdusu nafsuka fi sholati bi syai'. Hal tahdusu, adakah membisikkan nah, oleh nafsumu dalam sholat dengan sesuatu? Hal tahdusu nafsuka, adakah membisikkan oleh nafsumu, oleh jiwamu dalam sholat dengan sesuatu? Apakah kamu memikirkan sesuatu dalam sholat maksudnya? Maqala, berkata ya, wahal syai'un ahabu ilayya minas sholat hatta disa nafsi bihi fiha. Adakah bermula sesuatu yang lebih suka kepadaku dari sholat hingga aku membisikkan akan diriku dengannya sesuatu dalamnya sholat? Biasanya kita cenderung mengingat sesuatu yang kita cintai. Apa yang kita cintai kemana-mana kita ingat. Atau apa yang kita benci kan. Ini laki-laki berkata, adakah sesuatu yang lebih aku cintai dari sholat? Yang paling aku sukai sholat. Jadi nggak mungkin aku memikirkan yang lain dalam sholat. Nah ini, adakah sesuatu yang lebih aku cintai, yang lebih cinta kepadaku dari sholat? Nggak ada. Aku paling cinta sholat. Makanya nggak mungkin aku akan membisikkan diriku dalam sholat dengan sesuatu yang lain. Karena yang lain itu tidak aku cintai. Yang aku cintai sholat. Berarti aku akan fokus ke sholat. Lebih kurang gitu. Susah menjelaskan. Wajah asariku fasaraka farsar Rabi' ibn Khaisam. Rabi' ibn Khaisama. Datanglah oleh seorang pencuri, fasaraka. Ini pencuri yang sudah maklum ini. Wajah asariku, datanglah oleh pencuri. Fasaraka farosal Rabi' ibn Khaisama. Maka mencuri ianya pencuri akan kuda Rabi' ibn Khaisam. Wahwa fi sholah, dan dianya Rabi' itu dalam sholat. Faja'alan nasu yad'una alih, maka jadilah manusia memanggil oleh mereka manusia kepadanya Rabi, dipanggil kudanya dicuri. Faqala Rabi'u, maka berkata oleh Rabi, raqad ra'aituhu,
Laqad ra'aituhu hina utliquhu. Sungguh aku telah melihat akannya si Sarik ketika aku melepaskan akannya si Sarik. Mungkin maksudnya ini si Sarik ini udah ketahuan mencuri berkali-kali. Artinya Rabi ini udah tahu yang mencuri kudanya siapa, udah tahu. Faqalu maka mereka berkata, "Lau talabtahu fa akhadtahu minhu." Andaikan engkau mencari akan dia pencuri, maka engkau ambil akannya kuda darinya pencuri. Faqala maka berkata Rabi bin Khaisam, "Kanat salati ahabba ilayya minal faras." Adalah solatku itu lebih suka kepadaku dari faras. Aku lebih cinta kepada solatku. Wahwa minhu fi hilin. Dianya kuda darinya pencuri itu dalam kehalalan. Sudah dihalalkan. Wasalla ba'du ashabi Rasulillah. Salatlah oleh sebahagian dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha'iti nakhlillah dalam kebun kurma baginya sebahagian sahabat. Faja'alatit tayru tatiru fi syajaratin ila syajaratin maka jadilah seekor burung itu terbang ya dari satu pohon ke pohon yang lain. Jadi sedang-sedang sahabat Nabi ini sholat dalam kebun, namanya dalam kebun kan? Ada banyak burung berterbangan. Beliau melihat ada burung terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Waja'ala yanzuru ilaiha jadi ianya sebahagian sahabat tadi itu melihat ia kepadanya burung. Falhahu zalika an syai'in min salati maka membuat lalayakannya sebahagian sahabat tadi oleh demikian melihat burung an syai'in dari sesuatu dari sholatnya sehingga ada bagian sholat yang terlupakan sibuk lihat burung. Falamma arafa dzalika min nafsi, manakala mengetahui ia akan demikian dari dirinya, beliau sadar ternyata burung membuat beliau lalai. Syaqqa alaihi menjadi berat ia, ianya demikian kepadanya beliau. Falamma arafa manakala mengetahui ianya beliau akan demikian dari dirinya, syaqqa menjadi berat ia di atasnya beliau. Faja'ala dzalikal haita kullahu fi sabilillah maka menjadikannya beliau akan demikian kebun kullahu seluruhnya kebun fi sabilillah di jalan Allah. Nah, jadi semuanya di infak di jalan Allah. Kenapa? Lama alhahu karena ma yang membuat lalai. Lama alahu atau lama juga oleh manakala membuat lalai ianya kebun akannya beliau dari sholatnya. Lama alhahu manakala membuat lalai ianya kebun kan beliau darinya dari sholatnya. Kebun membuat beliau lalai. Maksudnya bukan kebun sebenarnya. Burung, nah burung berada dalam kebun. Ya, berarti kebunlah yang membuat beliau sehingga tidak khusyuk dalam sholatnya, bahkan ada bagian sholat yang terlupakan. Akhirnya beliau menginfak. Ini sering kita dengar cerita ini berkaitan dengan asbabun nuzul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Tapi kayaknya kisah yang berbeda ini. Kalau itu memang sengaja diberikan di jalan Allah ketika mendengar firman Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Qultu aku berkata wa hadza kulluhu li ma'rifati salafi shalih radhiyallahu anhum bi jalalati qadri shalah wa yadhami mauqi'aha min ad-din. Aku berkata bermula ini seluruhnya ini kejadian tadi. Hadza bermula ini kulluha seluruhnya ini itu li ma'rifati salafi shalih karena mengenalnya salafus shalih radhiyallahu anhum bi jalalati dengan kemuliaan nilai salat. Wa yadhami dengan keagungan posisinya salat min ad-din dari agama karena mereka paham kedudukan salat dalam agama kan. Sehingga begitu khusyuknya dalam sholat. Bahkan hal-hal apapun yang bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat akan mereka hilangkan. Waqad balagana dan sungguh telah sampai kepada kami annallaha oleh bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu sama a'malas sholat. Itu membagi hanya Allah akan amal-amal sholat ala arba'ina alfi safin. Membagi hanya Allah akan pekerjaan-pekerjaan sholat kepada 40.000 saf dari malaikat. Ya, sampai kepada kami oleh sesungguhnya Allah Ta'ala itu membagikan ia akan amal-amal salat kepada 40.000 saf dari malaikat. Artinya ada cerita menyatakan satu salat itu dikerjakan atau dilakukan oleh 40.000 malaikat. Artinya dari 40.000 malaikat itu melakukan bagian-bagian salat. Ada yang melakukan sujud, ada yang melakukan rukun, ada yang tasbih, ada yang takbir kan? Itu maknanya Allah membagi pekerjaan salat kepada 40.000 saf dari malaikat. Ada 40.000 sah malaikat yang melakukan amal-amal, yang amal itu kumpulan dari bagian sholat. Fi kulli safin sab'una alfan dalam setiap saf itu ada 70.000.
Asyaratun minha qiyamun, bermula 10 darinya 70.000. Nah, dalam setiap saf itu ada 70.000. Setiap saf 70.000. Ada 40.000 saf. 10 darinya 7.000. 10 darinya 70. Itu qiyamun. Itu yang berdiri layar kaum, tidak rukun-rukun mereka. Nah, maksudnya 10.000 ya. 10.000 dari 70.000 saf. Itu ada yang berdiri itu layar kaum, tidak rukun-rukun. Wa asyaratun minha ruku'un la yasjudun. Dan bermula 10 darinya 70.000 saf tadi. Mana caranya? Allah Subhanahu wa taala membagikan amal salat, pekerjaan salat kepada 40.000 saf dari malaikat. 40.000 saf. Alfi safin, 40.000 saf. Dalam setiap saf ada 70.000 malaikat. Nah, iya. Dalam setiap saf ada 70.000 malaikat. Cuma tadi 40.000 saf. Dalam setiap saf diisi oleh 70.000 malaikat. Asyaratun minha, 10 darinya 40 ya. Bermula 10 darinya 40.000. 10 saf dari 40.000 saf. Begitu aja. 10.000 saf. 40.000 dari kan. 10.000 darinya 40.000 saf. Itu qiyamun dan malaikat-malaikat yang berdiri layar kaum tidak rukun. 10 darinya 40.000. Itu rukun rukun layas judu nggak sujud-sujud. Wa asyratun sujudun dan 10 darinya 40 tadi itu sujud layar faun tidak angkat mereka, tidak bangun-bangun mereka. Wa asyratun qu'udun layakumun bermula 10 dari 40 tadi itu duduk mereka la yakumun tidak bangun-bangun mereka. Wa jama'u jami'i dzalika li'abdi wa jama'a jami'a dzalik dan mengumpulkan ianya Allah jami'a dzalik akan semua itu li'abdihil mu'mini bagi hambanya Allah yang beriman fi ini dalam 2 rakaat yusallihima yang salat ianya hamba akan dua rakaat. Nah, ini maknanya semua pahala dari ibadah malaikat yang 40.000 saf tadi Allah berikan kepada seorang hamba yang melakukan sholat 2 rakaat. Nah, ini. Karena mereka malaikat melakukan ibadah-ibadah bagian dari sholat rukun sujud kan. Fajama'a jami'a dzalik dan mengumpulkan ya Allah akan semua itu bagi hambanya yang beriman. Dalam 2 rakaat yusallihima yang sholat ia si hamba akan keduanya 2 rakaat. Atau maknanya boleh juga mengumpulkan ya Allah akan semua demikian. Semua amal malaikat tadi. Semua amal malaikat tadi sudah ada dalam 2 rakaat sholat. Artinya malaikat ada yang rukun, ada yang sujud. Dalam sholat kan udah lengkap. Ada sujud, ada rukun, ada tasbihnya. Bisa juga maknanya seperti itu. Wajamaah mengumpulkan ya Allah akan semua demikian. Semua amal ibadah malaikat tadi. Allah kumpulkan untuk hambanya yang beriman dalam 2 rakaat. Yang sholat ianya si hamba akan keduanya 2 rakaat. Fandur uluma minnatihi wa fadlihi ala ibadihil mu'minin. Maka perhatikan olehmu akan besar karunia-Nya Allah. Nah, minnah, nikmat atau karunia. Maka perhatikan olehmu akan besar nikmatnya dan karunia-Nya Allah kepada hambanya yang beriman. Luar biasa kan ibadah puluhan ribu malaikat Allah kumpulkan dalam sholat yang 2 rakaat bisa dilakukan oleh seorang hamba dengan ringan. Waqad qala alaihi salatu wasalam dan sungguh berkata ianya Nabi alaihi salatu wasalam. Masalus salawatil khamsi masalu nahrin ghamrin. Bermula perumpamaan salat yang 5 waktu itu seperti sungai yang penuh airnya ya. Ala babi hadikum yang ada di atas pintu salah satu kamu. Yaktahimuhu yang apa namanya? Menyeburkan diri ia akannya sungai. Mandi ia di dalamnya sungai. Yaktahimu nyemplung ia. Gimana cara mengartikan? Bermula perumpamaan sholat yang 5 waktu itu perumpamaan sungai yang penuh di pintu salah satu kamu yaktahimuhu yang memasuki ia akannya sungai mandi maksudnya fi kulli yawmin wa lailatin dalam setiap sehari dan semalam khamsa maratin 5 kali. Nah, sungai penuh airnya bersih bening di depan rumah kita setiap hari kita mandi 5 kali. Afatarau nazalika yubqi alaihi min darnihi syai'an. Apakah engkau melihat akan demikian? Apakah engkau melihat akan demikian menyisakan oleh demikian di atasnya si hambaku tadi, si salah satu kamu dari kotorannya akan sesuatu? Mungkin enggak masih ada kotoran di badannya. Afatarau nazalika, apakah engkau melihat akan demikian?
menyisakan oleh demikian kepadanya salah satu kamu dari kotorannya akan sesuatu, lalu mereka berkata, lah enggak. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, as-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma idza jatana betal kabaira. Bermula salat hingga salat berikutnya itu kafarah bagi ma yang ada antara keduanya. Idza ijtanabta atau idza jatuni batil kabairu, bila dihindarkan akan dosa-dosa besar. Kita majuhulkan. Bila dosa besar ditinggalkan, dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah dengan sebab salat ke salat, salat ke salat. Walaupun nggak ada taubat kan. Ini mafhumnya nggak taubat pun dari dosa kecil. Kalau orang masih mau melakukan salat, akan Allah ampuni dosa-dosanya. Wa kana Abu Bakrin Siddiq, dan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, idza hadara waktu salat, apabila hadirlah oleh waktu salat, yaqulu, beliau berkata, qumu ila narikum allati awqattumuha fa'atfi'uha. Bangunlah kamu kepada apimu, api yang engkau nyalakan akannya api, maka padamkan olehmu akannya api. Kumu, bangunlah kamu ila narikum kepada apimu, api auqattumuha yang engkau nyalakan akannya api, fa'ti'uha, maka padamkan olehmu akannya api. Ini perkataan Abu Bakar ini bisa saja mafhumnya zahir, memang benar kan? Sebelum salat padami dulu, ke dapur dulu, padami api jangan sampai terjadi kebakaran. Ini kalau mafhumnya zahir. Tapi di sini kata Syekh Haddad, maksud Abu Bakar bukan itu. Yuridu bin nari dzunuba, bermaksud ianya Abu Bakar dengan api akan dosa-dosa. Jadi bangunlah kepada dosamu. Wa bi'itfaiha al-qiyama ila shalah, bermaksud oleh Abu Bakar dengan memadamkannya api, al-qiyamah, akan bangun kepada shalah. Nah ini, bangunlah kamu kepada dosa-dosamu yang telah engkau nyalakan akannya dosa, maka padamkan olehmu akannya dosa, maka sholatlah kamu kan, agar dosamu dihapus. Nah itu maksud Abu Bakar. Yuridu, bermaksud oleh Abu Bakar dengan api, az-dzunuba, dan itfaiha dengan memadamnya api, al-qiyamah, akan bangun kepada sholat. Fa innahu mukafirun lisayyi'at wa mudhibun laha. Karena sesungguhnya bangun kepada sholat itu bisa meleburkan bagi kesalahan-kesalahan, mudhibun laha, menghilangkan baginya sayi'at. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa aqimus sholata tarafain nahari. Dirikan olehmu akan sholat pada dua tepi siang. Pada dua tepi siang. Subuh sama asar ya. Wa dzulafan minal lail, dan zulaf. Wa dzulafan, dzulfah. Pada zulaf dekat. Dekat dari malam. Bagian dari malam. Dan pada bagian dari malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sungguhnya kebaikan itu menghilangkan ya akan keburukan. Zalika dzikra lizakirin, demikian itulah peringatan bagi orang-orang yang menerima peringatan. Nah, ini. Jadi kebaikan bisa menghilangkan keburukan. Kebaikan di sini mananya sholat kan? Sholat bisa menghapus kesalahan. Waqad warada anna hadhil ayata nuzilat fi rajulin aswaba min imra'atin maduna zina. Dan sungguh datanglah oleh buah sungguh ini ayat, itu turun ianya ayat, pada seorang laki-laki yang menimpa ia dari seorang perempuan akan sesuatu di bawah zina. Jadi asbabun nuzul ayat di atas berkenaan dengan seorang perempuan yang melakukan sesuatu terhadap seorang wanita, dia enggak melakukan zina, di bawah zina, mengecup, memeluk gitu. Itu maknanya pada seorang laki-laki aswaba yang mendapati ya, yang menimpa ya dari seorang perempuan akan ma yang selain zina. Ceritanya dia mencium seorang perempuan ajnabi ya. Wajah ila Rasulillah, kemudian datang ia kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu ayyuqima alaihil hadda, meminta ia akannya Rasul bahwa menegakkan ianya Rasul kepadanya laki-laki akan had, hukuman. Laki-laki ini mengira kalau mencium perempuan pun harus dihad, harus dihukum seperti zina, harus dirajam. Dia datang dengan penuh kesadaran kepada Nabi, minta ditegakkan hukum. Wajah datang ianya laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu, minta ia akannya Rasul ayyuqima alaihi, bahwa menegakkan ia Rasul kepada laki-laki tadi ada akan hukuman. Falam yurid alaihi,
Falam yarudda alaihi, maka tidak menjawab ya Nabi kepadanya laki-laki hatta uqimatus sholatu, hingga dilaksanakan akan sholat. Falamma faragha alaihi, maka manakala selesai ya Nabi alaihi. ah, Falamma faragha, maka manakala selesai ya Nabi alaihi salatu wasalam min sholatihi, dari sholatnya Nabi, istahdarahu, meminta hadirnya Nabi akannya laki-laki. Nabi bertanya, mana laki-laki tadi ke sini? Istahdharu, minta hadirnya Nabi akannya laki-laki. Faqara alaihi hadhil ayata, maka Nabi membaca kepada laki-laki tadi. Faqara, maka membaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam alaihi, kepadanya laki-laki akan ini ayat. Artinya innal hasanat yudhibna sayi'at, kebaikan menghapus keburukan. Faqala rajulu, maka berkata laki-laki tersebut di atas, hadza li khassatan am linnasi ammatan. Bermula ini itu bagiku hal keadaan khusus atau bagi manusia seluruhnya. Kebaikan menghapus keburukan itu untuk saya saja ya Rasul, berdasarkan ayat ini, atau untuk semua orang? Qala, Nabi berkata, bal huwa linnasi ammatan, bahkan dianya tadi dalam ayat itu untuk manusia seluruhnya. Hmm. Qultu, aku berkata, wa fihi dalilun ala anna as-saghaira min as-sayyiati tukaffaru bis salawati wa ghairiha minal hasanat. Dalam ayat tadi, dalam cerita di atas itu menjadi dalil kepada bahwa sungguh dosa-dosa kecil, bahwa sungguh yang kecil-kecil dari kesalahan, kosong yang kecil-kecil dari keburukan itu tukafaru, itu bisa dihapus akan dianya yang kecil-kecil tadi, bisolawati, dengan sholat yang 5 waktu, wa ghairiha, dan lainnya sholat minal hasanat, dari kebaikan. Nah, buktinya laki-laki di atas tadi kan, dengan sholat, kata Nabi, Allah menghapus kesalahan. Wa taubatu minha, dan bermula taubat darinya sagair, aku bermaksud as-sagaira akan sagair, ma'adzalik, bersama demikian itu atamu, awal itu lebih sempurna dan lebih hati-hati. Jadi nggak, tanpa taubat pun dengan melakukan kebaikan-kebaikan dosa kecil terampuni. Tapi kita bertobat dari dosa kecil itu lebih sempurna, lebih ikhtiar kan. Dan bermula taubat darinya, ini maksud saya akan as-saghaira, dosa kecil. Bersama demikian kita melakukan kebaikan-kebaikan, atau bersama demikian dia bisa terhapus dengan sebab kita melakukan kebaikan, itu lebih sempurna dan lebih awal, lebih hati-hati. Aku berkata, walahadda, wala hadda ala rajuli fima asabahu minal mar'ati dunaz zina, dan tidak ada denda. Wala hadda, dan tidak ada had kepada laki-laki fima asabahu, pada apa, pada apa yang menimpa yang laki-laki akannya mah dari perempuan, dunaz zina, di bawah zina. Minal qublati wal lumsi, daripada mencium, mengecup, wal lumsi, menyentuh, wa nahwi dzalik, dan lain-lain. Wala hadda ala rajuli, tidak ada had kepada laki-laki fima asabu, pada ma yang menimpa yang akannya laki-laki, minal mar'ah, dari perempuan, duna zina, di bawah zina, minal qublati, daripada mencium, walumsi, menyentuh, wa nawi dzalik, dan lain-lain. Nggak ada had sebenarnya, nggak ada hukuman had ya. Tapi kenapa laki-laki tadi meminta dihad, minta kepada Nabi untuk menghadnya? Walakin nahu hasiba anna alaihi fi dzalika haddan, tetapinya laki-laki itu mengira ya bahwa sungguh di atasnya pada demikian kesalahan itu ada had. Nah, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wa minal muhafadzati ala sholati wal iqamati laha al mudawamatu wal muwadhabatu ala fi'liha fil jamaah. Dan sebahagian dari menjaga kepada sholat dan iqamah baginya sholat itu mudawamatu. Itu terus-terusan, wal muwadhabah, dan kontinu ala fi'liha, kepada memperbuatnya sholat fil jamaati, dalam jamaah. Jadi bagian menjaga sholat itu melakukan sholat secara berjamaah. Wazalika li'anna sholata fil jama'ati tafdulu ala sholatihi wahdahu bi sab'in wa asyrina derajatan. Bermula demikian itu karena bangku sholat dalam jamaah itu lebih hanya sholat berjamaah di atas sholatnya seorang sendirinya dengan 70, dengan 27 derajat. Bermula demikian itu li'anna sholata, karena sholat fil jamaah, dalam berjamaah itu tafdulu, lebih ianya sholat ala sholatihi, di atas sholatnya seorang, wahdahu, hal keadaan sholat itu sendirinya, disab'in wa asyrina, dengan 27 derajatan. Kama warada bil hadis sahih, sebagaimana yang datang dengannya oleh hadis yang sahih. Faman tasahala bihadzal dini, maka barang siapa yang memudah-mudahkan ya, menyepelekan ya dengan ini keuntungan yang agama, yang ukhrawi,
Barang siapa yang meremehkan ya, artinya nggak mau datang jamaah, nggak memperhatikan pahala 27. Faman tasahala barang siapa yang memudah-mudahkan ya. Dengan ini keuntungan yang berkaitan dengan agama lagi berkaitan dengan akhirat. Keuntungan alladzi la ta'ba fi tahsilihi yang tidak ada lelah dalam menghasilnya keuntungan. Wala masyaqqata fi nailihi dan tidak ada masyakkah dalam mendapatkannya keuntungan. Fakat adumat an masalihid dini ghaflatuh. Maka sungguh besar dari kemaslahatan-maslahatan agama oleh kelalaiannya seseorang. Berarti orang itu benar-benar nggak peduli tentang kemaslahatan agama. Untuk mendapatkan 27 nggak lelah, tapi kita nggak mau. Sementara tentang keuntungan duniawi yang kadang membuat kita lelah berkali-kali lipat kita mau. Ya, faqad adumat an masalihiddin, maka sungguh besar tentang kemaslahatan agama oleh kelalaiannya seorang. Wa qallat fi amril akhirati raghbatuh dan sedikit dalam urusan akhirat oleh cintanya seorang. La siyama wa huwa ya'lamu min nafsihi kasrata ma yatahammaluhu min at-ta'bi. Lebih-lebih lagi padahal dianya itu tahu ia daripada dirinya. Kasratama akan banyaknya ma yang menanggung ia akan nyama daripada kelelahan. Wayuqasi menghadapi ia minal masyakkati daripada yang berat-berat. Fi talabi ribhid dunyal yasiril hakir. Dalam mencari keuntungan dunia yang sedikit lagi yang hina. Lebih-lebih lagi padahal dia itu tahu dari dirinya akan banyak ma yang menanggung ia akan nyama dari lelah. Padahal dia sadar. Dia sangat lelah sekali dalam menghadapi permasalahan di dunia dalam rangka mencari untung yang sedikit ya. Dagang misalkan atau apapun bentuknya kita bekerja akan untungnya sedikit. Tapi kita tahu betapa lelah kita untuk mendapatkan keuntungan. Tapi begitu kita dapat keuntungan, seolah-olah terasa kelelahan itu hilang. Tapi kenapa? Keuntungan sholat jamaah kita nggak mau mengambilnya itu masalah. Lebih-lebih lagi wahwa ya'lamu padahal dia itu tahu min nafsi dari dirinya kasratama akan banyaknya ma yang menanggung ia akan nyama dari kelelahan. Yukasi dan menghadapi ia dari kerumitan-kerumitan, dari keberatan-keberatan dalam mencari keuntungan dunia yang sedikit lagi yang hina. Wa idza hasala lahu min syai'un tafiun. Bila hasil baginya seseorang darinya keuntungan dunia oleh sesuatu yang sedikit, bita'bin kasirin dengan kelelahan yang banyak, nasihat ta'bahu melupakan ia akan kelelahannya. Lupa sama kelelahan. Senang karena ada keuntungan walaupun sedikit. Wa anda mana lahu min ribhi dunyal faniyah gunman jasiman dan menganggap ia akan ma yang telah mendapati ia akan nyama dari keuntungan dunia yang fana gunuman jasiman akan keuntungan yang besar. Kita merasa keuntungan yang kita dapatkan sesudah lelah yang banyak sebagai keuntungan yang besar. Tapi keuntungan dari sholat jamaat yang bisa kita dapatkan dengan hal yang mudah saja kita nggak mau. Wa anda mana lahu menghitung ia akan ma yang mendapati ia akan nyama dari keuntungan dunia yang fana gunuman jasiman akan sebagai keuntungan yang besar. Afala yakhsha may ya'rifu min nafsihi hadhil awsafa. Afala yakhsha, apakah tidak takut ia? Afala yakhsha may ya'rifu, apakah tidak takut oleh orang-orang yang mengetahui ia dari dirinya? Niman langsung Pak ya. Afala yakhsha, apakah tidak takutlah oleh orang-orang yang tahu ia dari dirinya hadhil awsafa akan ini sifat. Ayyakuna indallahi minal munafikin akan bahwa ada ianya seorang di sisi Allah itu dari golongan orang munafik. Wa fima wa'adallahu bihi minal mutasyakkikin. Apakah tidak takut oleh orang-orang yang tahu ia dari dirinya akan ini sifat? Bahwa ada ia di sisi Allah itu dari orang munafik dan padama yang menjanjikan oleh Allah dengan nyama itu dari orang-orang yang penuh keraguan. Apakah tidak takut oleh orang yang tahu ia dari dirinya akan ini sifat? Bahwa ada ia padama yang menjanjikan oleh Allah dengan nyama dari orang-orang yang meragukan. Fima wa'adallah kita atah kepada indallah. Apakah dia nggak takut dianggap sebagai orang yang meragukan janji Allah? Janji rasulnya berjanji sholat jamaah dapat 27 tapi dia nggak melakukannya. Nah. Walam ya bulughna fi jumlah ma balagana dan tidak sampai kepada kita dalam sejumlah ma yang telah sampai ya nyama kepada kita. Walam ya bulughna fi jumlah ma balagana. Tidak sampai akan kami pada sejumlah ma yang sampai ya nyama akan kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu fa'il ya beluk oleh bahwa sungguhnya Nabi itu salatnya Nabi munfaridan sendiri. Tak pernah kita mendengar hadis Nabi atau apapun cerita kalau Nabi itu pernah sholat sendiri, sholat fardu enggak. Walau sholatan wahidatan tidak sholat yang satu. Enggak ada satu sholat pun yang Nabi melakukannya sendiri, selalu berjamaah, luar biasa.
Qala Ibnu Mas'ud, berkatalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, laqad ra'aituna, dan sungguh aku melihat, laqad ra'aituna, dan sungguh aku melihat akan kami sekalian. Wa ma yatakhallafu anha, tidak meninggalkan diri darinya. Yani bermaksud ianya Ibnu Mas'ud, salat jamaah akan salat jamaah. Tidak takhaluh darinya salat jamaah illa munafikun, kecuali orang munafik, ma'lumun nifak, yang maklum kemunafikannya. Nah itu, hanya orang-orang munafik zaman dulu yang gak sholat jamaah. Walau kana rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah. Dan kadang-kadang ada, dan sungguh adalah laki-laki itu didatangkan dengannya laki-laki di atas masa Rasulullah SAW. Yuhada, dibopong akan dianya laki baina rajula ini, di antara dua laki-laki minal kibari, dikarenakan tuanya. Atau yuqama fis safi, hingga didirikan akan dia laki-laki dalam shaf. Ada orang-orang tua yang terpaksa digendong untuk salat berjamaah. Luar biasa. Titik dulu 30 menit. Wallahu a'lam bishawab, ilaihi marji. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa